Saudari-saudara terkasih, selamat Hari Minggu biasa ke-23. Hari Minggu ini juga, Gereja Katolik Indonesia menjadikannya sebagai Hari Minggu Kitab Suci, Hari Minggu Sabda Allah. Maka saya juga mengucapkan selamat Hari Minggu Kitab Suci Nasional bagi kita sekalian. Waktunya membeli buku, maka harus menyisihkan uang saku. Yang tak panggil salib dan mengikutiku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudari-saudara, apa itu sabda Allah bagi hidup kita? Pemazmur mengatakan dengan amat sangat bagus, firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sabda Tuhan menjadi lampu, terang penuntun yang mengarah hidup kita pada kebaikan. Sungguh amat sangat luar biasa. Oleh karenanya diharapkan selama sebulan ini, bulan Kitab Suci Nasional ini, kita diajak untuk semakin tekun membaca, merenungkan Kitab Suci, agar arah hidup kita sungguh dituntun oleh terang Sang Sabda itu. Ketika kita mengimani bahwa Kitab Suci atau Sabda Allah itu adalah terang, cahaya penuntun bagi hidup kita, kita lalu bertanya, kira-kira penuntun apa yang bisa kudapatkan dalam bacaan-bacaan suci yang kudengarkan pada hari Minggu ini? Apa yang kiranya bisa menerangi hidupku dari bacaan yang kudengar pada minggu ini? Saya sungguh tertarik untuk menerangkan secara amat sederhana, merenungkan kisah Injil. Yesus berkata, barang siapa mau menjadi muridku, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Menarik. Menjadi murid Yesus harus memikul salib dan mengikuti Dia. Tentu rasanya ini menjadi amat sangat berat. Kenapa harus ikut pikul salib? Pakai cara, tapi bolehkah menggunakan palu? Jika kamu hendak membuat menara, bukankah kau buat anggaran dahulu? Saudari-saudara, kita bukan malaikat. Kita adalah manusia yang dalam hidup ini pasti mengalami yang namanya duka, derita, salib, penderitaan. Salib selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Ketika salib menghampiri, ada tantangan itu menghampiri hidup kita, jangan lupa kalimat berikutnya untuk tetap mengikuti Yesus. Pikul salib dan ikut Yesus oleh penginjil Lukas dijelaskan dengan amat sangat bagus dalam Lukas 23, kisah penderitaan Yesus, kisah jalan salib. Bagaimana itu? Mengenai Simon dari Kirene dikatakan, ia memikul salibnya sambil mengikuti Yesus. Ini contoh murid yang baik. Simon Kirene memikul salib dan mengikuti Yesus. Kalau kita lukiskan, kita gambarkan secara visual, posisi Simon Kirene berada di belakang Yesus. Bukan di samping, apalagi di depan. Yang kedua,
ketika Yesus digantung di kayu salib, ia ditemani oleh dua penjahat yang sama-sama disalibkan. Menarik mengenai kedua orang ini. Yang sebelahnya berkata kepada Yesus, malah menghujat, "Jikalau engkau sungguh anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami." Salib yang ia terima membuat ia menghujat Tuhan, membuat ia menjadi tidak baik. Menarik kawannya yang di sebelah. Pertama apa yang dia buat? Dia menegur kawannya yang tadi menghujat Yesus. Kurang lebih dia berkata, "Tidakkah engkau sadar bahwa sepantasnya kita yang menerima hukuman ini?" Lalu yang kedua, kepada Yesus dia berdoa, "Ingatlah akan daku bila engkau datang sebagai Raja." Kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mohon duduk berdua-dua di bangku. Yang tak lepaskan dari serigala miliknya, mereka tak dapat menjadi muridku. Ini sungguh menarik, saudari-saudara, bahwa pengalaman salib yang menghampiri kedua penjahat itu, mereka meresponnya, menanggapinya dengan cara berbeda. Yang satu menghujat Tuhan, yang satu menegur sesamanya agar menjadi baik, lalu dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Di situ kita mendengar Yesus menjawab doa dan berkata, "Hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus." Penyamun yang disalibkan itu mendapat keselamatan. Hari itu juga bersama dengan Yesus dalam Firdaus. Salib yang ia terima menyelamatkan dia. Dia tidak menjadi lebih jahat, tidak menghujat Tuhan, tidak menghancurkan sesama, tetapi salib yang dia terima membuat dia menolong sesama menjadi baik dan berdoa, dan keselamatan dia peroleh. Itulah yang kita katakan pikul salib dan ikut Yesus. Simon Kirene memikul salib dan mengikuti Yesus. Penyamun yang di sebelahnya itu juga memikul salib, merasakan penderitaan salib, dan tetap mengikuti Yesus. Dan hasilnya apa? Keselamatan dari kerahiman Tuhan ia peroleh. Maka penuntunnya menjadi jelas bagi saya. Yaitu apa? Saudari-saudara, ketika hidup dihampiri oleh pengalaman salib, jangan lupa untuk tetap ikut Yesus. Maka dengan demikian, kerahiman Allah dilimpahkan kepada kita. Amin. Berkat Tuhan menyertai kita. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.